hari ini materi kita adalah NIME Python Integration. Jadi apa namanya, uh, kalau teman-teman yang familiar dengan Python gitu ya, jadi salah satu base-nya Python itu kan adalah library-library ya yang harus diinstal. Jadi kenapa Python kemudian bisa cukup mudah gitu ya digunakan, karena ada beberapa library itu yang siap pakai gitu sebetulnya ya di apa namanya di Python ya. Jadi untuk yang familiar dengan Python ada beberapa cara kita kalau mau install library di Python ya. Ini kita ngomong Python ya, belum ngomong lainnya ya. Jadi ada cara yang mungkin kita coba menggunakan apa conda install gitu ya. Dan kemudian ada yang menggunakan apa pip install dan sebagainya ya. Ini ada beberapa alternatif kita menginstall library. Nah, jadi library itu apa sih? Kalau di NIME itu kan kita punya node gitu ya, node ya. Kalau di Python ya node-node ini anggapannya ini adalah sebagai library-library. Jadi kalau library-nya kita install, maka kemudian dia bisa dipanggil dan dijalankan melalui script Python kita gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang apa namanya mau melakukan apa namanya time series forecasting gitu ya, kalau di Python itu biasanya ada library yang harus diinstal ya. Ada library, ada pandas ya, ada numpy, ada py4j gitu ya, ada apa namanya pyarrow ya, ada skippy, ada seaborn ya, ada matplotlib ya, ada pytorch ya, ada. Kemudian kalau kita mau pakai algoritma yang cukup modern, kita bisa pakai Prophet ya, atau beberapa versi Python dia namanya adalah FB Prophet ya. Kenapa FB-nya itu adalah Facebook ya, karena Prophet ini dibuat oleh Facebook gitu ya. Nah, kemudian kalau teman-teman ada yang mau lebih advance lagi ya, biasanya dia menambahkan dengan library, contohnya adalah Neural Prophet. Jadi Neural Prophet itu adalah deep learning digabung dengan Prophet ya. Ada kemudian algoritma chainer gitu ya. Dan kalau mau masuk ke apa namanya deep learning gitu ya, biasanya teman-teman nanti dia perlu install library ya, jadi sklearn ini atau TensorFlow ya. Atau kalau kita mau prosesnya di GPU ya menggunakan TensorFlow GPU ya. Ini additional. Ini dari sisi siapa namanya Python-nya ya. Jadi kalau teman-teman mau menjalankan NIME ya, menjalankan script-nya Python via NIME ya, itu di hardware kita atau kalau kita mau jalankan di server itu library-nya harus terinstall ya. Tapi karena Python bahasanya cukup mudah, kalau memang tidak terinstall nanti dia akan ngasih tahu ya. Nanti kita tinggal install ya. Caranya tadi seperti yang ada di apa namanya page berikut ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri atau bisa cari referensinya di apa namanya di Google gitu ya. Nah, itu dari sisi Python ya. Nah, kemudian apa sih kenapa sih kemudian sering sekali NIME dipakai bareng Python jadi gini. NIME punya kelebihan itu NIME itu bisa diinstal itu kan bentuknya modular ya. Jadi tidak diinstal ya, tapi di copy gitu ya. Dia bentuknya modular. Sementara Python sendiri environment-nya juga bisa di set modular. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya punya apa USB gitu ya, apa namanya thumb drive gitu ya, teman-teman bisa install NIME secara modular di situ, kemudian Python-nya pun environment Python-nya di install di situ juga secara modular ya. Jadi kalau kita taruh di thumb drive kita, next time kita mau menjalankan siapa namanya Python dan NIME ya, kita nggak perlu lagi kemudian menginstall ya Python di NIME di notebook kita ya. Tinggal tadi thumb drive-nya mungkin dicolok, kalau kita perlu nanti performance lebih tinggi mungkin bisa kita colok kepada komputer yang high performance ya, atau kalau perlu ke server dan sebagainya, sehingga dengan cara ini kita bisa punya apa namanya kesempatan untuk merun data yang sangat besar ya, termasuk juga mungkin yang algoritma yang kompleks ya, tanpa batasan apa namanya dari capacity hardware kita gitu ya. Jadi kita bisa colok aja di hardware yang performance-nya bagus gitu ya, capacity-nya bagus, maka program kita akan jalan bisa lebih cepat, lebih kuat ya. Itu salah satu reason kenapa dia dipakai gitu. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana apa namanya kita apa namanya men-set tadi kan Python tadi ya di environment kita ya. Ini belum bicara
apa namanya name-nya ya, masih Python. Secara umum orang-orang bisa ada yang melalui apa namanya ada yang melalui Conda, ada yang melalui Anaconda, dan berbagai macam lainnya. Ini adalah alat sebenarnya administratif untuk membantu membuat environment Python. Jadi nanti teman-teman bebas apakah mau menginstall Anaconda di tempat teman-teman atau mungkin mini Conda aja gitu ya, supaya apa namanya lebih light gitu ya. Nah ini dari sisi siapa namanya Python-nya ya, dan dia bagaimana kita membuat suatu environment dengan mudah ya, biasanya menggunakan bantuan Anaconda atau Mini Conda gitu ya. Sekarang pertanyaannya adalah apa namanya, gimana sih cara install tadi gitu ya, install library gitu ya. Jadi kalau cara install library itu caranya macam-macam gitu ya. Jadi kalau melalui apa namanya, ya, oke. Jadi kalau melalui teman-teman ini udah install Anaconda gitu misalnya ya, maka teman-teman tinggal klik di Python environment-nya, kemudian kita apa namanya jalankan open terminal ya. Nanti keluar screen, dari screen ini kemudian tinggal diketik aja apa yang mau diinstal. Contohnya kita mau install library namanya channel ya, pip install channel ya, contohnya seperti itu ya. Atau bisa juga diinstal langsung di environment-nya si Anaconda-nya. Nanti teman-teman terserah mana yang lebih mudah bagi teman-teman ya. Tapi seringkali juga ada beberapa yang diinstal langsung di environment Anaconda, misalnya ternyata fail gitu ya. Jadi harus diinstal, nanti dia melalui apa namanya terminalnya si Anaconda atau Mini Conda gitu ya. Jadi gini, ini problem-problem ini adalah bawaannya si Python gitu ya. Kalau ini sudah beres gitu ya, ini sudah aman gitu ya, karena sudah baik terinstall ya di tempat teman-teman gitu ya, maka sekarang adalah bagaimana kita menghubungkan line kita dengan Python tadi gitu ya. Nah, jadi langkah pertama yang harus dilakukan teman-teman adalah teman-teman masuk ke name extension ya. Jadi ke extension nanti saya akan tunjukkan gimana caranya masuk ke name extension, kemudian cari yang namanya Python integration ya. Ada keluar listnya ya. Itu teman-teman akan install ya yang berhubungan sama Python integration. Umumnya teman-teman tinggal pilih Conda integration dan Python integration. Kalau Python teman-teman di komputer versi yang lama masih versi 2 gitu ya, maka kita bisa juga install untuk Nine Python 2 integration ya. Jadi kalau masih yang lama ya. Jadi umumnya cuma perlu Conda sama Python integration saja gitu ya. Nah, jadi diinstal extensionnya, setelah terinstall, kemudian teman-teman masuk ke Nine Preference gitu ya. Di Nine Preference ini ada dua yang harus disetting sama teman-teman. Satu, teman-teman masuk ya di Nine-nya, teman-teman klik yang namanya Conda gitu ya. Di situ teman-teman masukkan apa namanya direktori apa namanya Mini Conda atau Anaconda teman-teman gitu ya. Direktorinya di mana itu dimasukkan. Nanti kalau versi Conda sudah terbaca itu misalnya ya, oke teman-teman tinggal apply ya, atau apply and close gitu ya. Ada sudah terset ya. Satu Condanya, yang kedua adalah Python-nya gitu ya. Jadi ada dua nih. Satu Conda tadi yang di atas ini, dan satu adalah Python-nya. Python-nya sama, teman-teman tinggal klik, teman-teman bisa pilih. Jadi kalau teman-teman pilih bundle, ini artinya sebetulnya kita akan connect dengan Python yang sudah ada bundle-nya dengan si Nine. Jadi Nine itu punya bawaan Python library gitu ya, yang sudah bundle. Nah itu kalau diklik situ, maka kita akan connect ke bundle-nya. Nah, secara umum biasanya kita nggak connect ke bundle ya, kita connect-nya adalah ke Conda. Kenapa? Karena kalau kita connect-nya ke bundle ya tadi, maka kalau kita mau nambah-nambah library itu menjadi terbatas ya, nggak bisa karena dia hanya memang yang sudah predefined gitu ya. Jadi kalau Conda kita nanti bisa apa namanya connect. Nah, kalau teman-teman tadi nggak mau install Mini Conda, nggak mau install Anaconda ya, pakai cara lain ya untuk Python, maka teman-teman bisa pilih yang manual. Intinya di sini teman-teman misalnya cuma milih, kemudian teman-teman akan set environment ya, environmentnya si Python ya. Kita tinggal pilih apa namanya environment Python, kita connect ke environment Python tadi sudah di set, misalnya tadi di Anaconda kita ya gitu ya. Kita set aja. Nah kalau dia sudah keluar Python versionnya, maka kemudian kita tinggal apply atau apply and close gitu ya. Nah
Di sini ada option lain nih, ada Python yang legacy, itu maksudnya kalau teman-teman menggunakan Python yang versi lama gitu ya, atau ada Python deep learning dan Python apa namanya base extension ya dan seterusnya ini ya. Ini kalau teman-teman mau memisahkan environment-nya. Tapi kalau kemudian teman-teman misalnya di learning dengan Python-nya itu nanti diinstal dalam satu environment, maka teman-teman tidak usah set ya. Atau di Python deep learning-nya teman-teman bisa set environment yang sama ya. Seperti itu ya dengan ini gitu ya. Nah, jadi kita akan lihat ya. Tapi biasanya sih kalau itu sudah diinstal Python-nya, maka dia semua sudah bisa jalan gitu ya. Nah, kenapa ini dipisahkan? Karena ada beberapa developer, jadi kalau NIME itu kan dia punya partner atau kontributor yang dia bisa memproduce node-node ya, jadi node-node yang third party gitu ya. Nah, kadang-kadang node third party itu dia sudah dikasih code bahwa node tersebut adalah node deep learning ya, sehingga pada saat dijalankan di NIME, NIME-nya akan mencari apa namanya koneksinya ya di Python deep learning. Tapi kalau code-nya ini kita buat sendiri, seperti yang materi training kita, walaupun deep learning ya ataupun yang lain-lain itu nggak perlu di set ya. Kenapa? Karena node-nya sudah kita install di environment kita dan dijalankan melalui Python script kita sendiri ya. Jadi tidak melalui third party ya. Oke, jadi secara mudahnya nih teman-teman, jadi ingat nanti kalau Python-nya sudah terinstall, kemudian teman-teman tinggal set. Tadi ada 3 ya. Jadi satu kita ke NIME extension, install untuk Python integration-nya yang Conda dan Python integration, kemudian masuk ke NIME preference ya, itu kita masuk ke apa namanya set di Conda-nya dan set di Python-nya ya. Jadi cuma itu aja ya, cuma 3 hal itu yang perlu teman-teman lakukan. Nah, kalau tidak ada error ya, maka sebetulnya berarti environment kita sudah terkonek gitu ya. Jadi kita sudah bisa menjalankan script. Nah, nanti kalau nggak terkonek, teman-teman tinggal cek apa biasanya dia keluar error code-nya ya. Masalah yang paling umum error code-nya adalah karena library-nya tidak terinstall sempurna, atau yang kedua adalah diblok sama antivirus gitu ya. Nanti teman-teman tinggal lihat aja ya. Tapi secara umum ini harusnya straightforward. Baik. Nah, sekarang kalau kita sudah bisa connect gitu ya, bisa connect dengan apa namanya, dengan si Python gitu ya, maka kemudian apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, setiap kali kita menjalankan script Python, maka tinggal script tersebut di copy ke ada namanya di node di NIME yang namanya Python script gitu ya. Jadi Python script node kita tinggal copy aja ke situ. Jadi contoh nih misalnya ya, kalau di sini ada node yang namanya adalah Python script, jadi tinggal diambil ya dari node-nya namanya Python script, kita isi script-nya di situ gitu ya. Nah, ini contoh nih, ada script ya, ini kita kopikan ke Python script node. Nah, cuman ada beberapa yang harus di set gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau kita balik ya, Python script di sini kan kita pakai node-nya, ini kan inputnya dia kan gambarnya segitiga gitu ya, segitiga hitam. Artinya kita tahu ini inputnya table dan outputnya adalah table juga gitu ya. Nah, maka kalau di scriptnya itu nanti kita ambil, dia otomatis dia sudah muncul nih yang di atas nih, ya kan? Ada yang di atas ini apa namanya? Ada import ya lime.scripting.io ya as new, ini otomatis akan ditambahkan, dan kemudian yang di bawah nih new output table 0, table 1 gitu ya. Jadi tergantung nanti teman-teman di sini outputnya ada berapa. Kalau outputnya ada 3, maka kita akan buat table 0, table 1, table 0, table 1, table 2 gitu ya. Kalau outputnya cuma 1 by default, maka akan keluar hanya table 0. Demikian juga inputnya bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi itu nanti yang teman-teman harus ingat gitu ya. Nah, jadi kita tinggal masukkan skripnya gitu ya. Skrip yang jadi gini, skrip yang dari sini gitu ya, dari row 3 ini sampai seterusnya gitu ya, sampai row 20 ini sebenarnya ini adalah scriptnya Python ya. Ya persis scriptnya Python gitu ya. Yang perlu di set di NIME hanya yang paling atas dan paling bawah ya. Jadi artinya tadi outputnya table satunya tadi contoh di sini table satunya atau ini table 0 namanya, ini mau diisi apa namanya hasil outputnya mau diisi proses yang mana gitu ya, atau output yang mana dari scriptnya ya, yang ini output yang mana gitu ya. Nah, jadi nanti kita lihat ini contoh scriptnya.
Jadi membuat skripnya juga sebenarnya menjadi tidak sulit. Kenapa? Karena teman-teman misalnya contoh nih, kita mau punya skrip ya, itu untuk membuat date range gitu ya. Jadi kita mau buat date range ya. Jadi kalau kita balik nih di sini misalnya, ya, jadi di NIME itu kan ada node yang namanya create date and time range gitu ya. Dia ada node tinggal diambil, kita bisa pakai. Tapi kalau teman-teman untuk contoh di sini kita mau buat skripnya dalam bentuk Python script gitu ya, maka apa namanya kita mau buat nih gitu ya script untuk dia mengenerate date range. Misalnya dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2030 misalnya gitu ya. Nah, kita mau buat. Nah, caranya kita buat skripnya juga simple sekarang ya. Kalau teman-teman yang tidak terlalu mengerti Python, teman-teman tinggal apa namanya, mungkin masuk ke ChatGPT atau apa ya, tinggal buat aja ya, atau buatkan atau create script ya in Python gitu ya, to generate misalnya date range misalnya ya, atau pakai bahasa Indonesia aja juga. Maka dia akan keluarkan contoh skripnya ya. Nah, script yang Python ini adalah yang di sini ya, yang tidak ada kotak merahnya ya. Ini adalah scriptnya si apa namanya Python yang ada kotak merahnya ini spesifik di node Python scriptnya 9. Supaya apa? Supaya dia inputnya tahu ngambilnya dari mana, kemudian outputnya untuk masing-masing tables tadi, yang output tadi output 1, output 2 itu ya. Kalau di sini table 0, table 1 itu diisi dengan apa. Nah, ini script nih. Jadi contohnya ini adalah script untuk membuat date range ya. Jadi kalau di NIME itu ada library yang diperlukan. Library-nya misalnya Pandas sama NumPy ya, dia akan import. Tapi syaratnya ini harus sudah terinstall ya di environment kita ya. Di import Pandas, import NumPy, kemudian dia akan baca data dari mana? Dari inputnya kepada node-nya NIME gitu ya. Jadi dia akan baca data, kemudian apa namanya kita akan menggunakan apa namanya function nih ya, jadi maksimum dari data ya kan, kemudian ini date range-nya ya kan, nanti kan date range-nya karena kita punya field namanya date range ya, ya ini akan apa namanya diisikan gitu ya. Nah jadi istilahnya adalah yang kita perlukan ada nanti hanya field yang namanya minimum date order, maksimum date order gitu ya yang kita perlukan, dan range-nya gitu ya, dan date range-nya gitu ya, itu yang kita perlukan. Nah, kalau kita nggak mau utek-atik, maka nanti nama fieldnya di NIME kita samakan aja dengan ini. Gitu. Nah, kemudian fungsinya date range ini adalah apa namanya, dia dari start date ya kemudian frekuensi adalah day ini ya. Nah, dengan rumusnya bahwa tadi apa namanya kita sudah set gitu ya. Nah, maka kemudian dia akan create apa date range-nya. Jadi di sini idenya adalah hanya table inputnya itu perlu 3 kolom ya, adalah minimum date ya, maksimum date, dan date range-nya ya. Jadi kalau itu di fulfill, maka script ini akan bisa dijalankan gitu ya. Nanti kalau scriptnya salah-salah dikit atau apa ya teman-teman tinggal apa namanya based on logiknya aja ya. Biasanya salah-salah itu hanya mungkin penamaan apa dari mungkin dia hurufnya bisa jadi huruf besar ya, di sini hurufnya kecil dan sebagainya. Tapi umumnya apa namanya kita nggak perlu ubah-ubah otak-atik skripnya apa namanya secara radikal gitu ya, paling cuma masalah penulisan apa dan sebagainya, atau kita sesuaikan nanti nama-nama field kitanya ya yang akan input. Oke. Nah jadi kalau apa namanya kita mau nih misalnya balik lagi ya, di sini kan apa namanya outputnya ada 2 ya, berarti segitiga hitamnya itu harus ada 2 nih outputnya gitu ya. By default pada saat kita ngambil node ya itu dia cuma 1 nih outputnya, maka teman-teman bisa ada tanda tambah yang sebelah kanan ini, bisa diklik sama teman-teman kemudian tambahkan output table ya. Jadi kalau Python script itu dia outputnya bisa berupa table atau data, bisa berupa objek, bisa berupa image gitu ya. Demikian juga inputnya gitu ya. Nah, jadi untuk case ini inputnya cuma 1 ya, yang tadi itu yang ada cuma apa data mengenai minimum date, minimum order date, maksimum order date, dan kemudian date range-nya, ya kan. Kemudian apa namanya script-nya apa adanya dari si Python. Kemudian output yang pertama ini kita set kalau berdasarkan script ini, output pertama kita set ini apa persis seperti table inputnya, ya. Yang kedua baru resultnya ya atau predicted datanya gitu ya.
Nah, nanti teman-teman tinggal run ya. Nah, di Names ini sebenarnya ada fitur ya SAI, cuman kita belum belajar sampai situ gitu ya. Tapi di versi yang teman-teman punya ini udah keluar gitu ya, ada fitur ya untuk kita bisa SAI ya, cuman kita belum gunakan ya. Jadi sementara kita pakai yang standar dulu gitu ya. Nah, ini di sininya teman-teman bisa tes ya, misalnya sebenarnya benar atau enggak, jalan atau enggak, bisa run based on selected lines atau run all gitu ya, untuk supaya teman-teman bisa lihat gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu kita coba langsung masuk ke uh, ininya, apa namanya, contohnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini kalau di Nime itu ada, misalnya kita mau ngomong date range gitu ya. Jadi ini sebetulnya ya ini lo tinggal ambil ya create date range gitu ya. Nah, tinggal teman-teman set kan, date range-nya tinggal di set gitu ya. Nah, atau kalau ini di sini udah di saya setting, misalnya kita mau buat date range ya, tipenya adalah date gitu ya, karena bisa date, bisa time atau date time ya, atau bisa pakai zona juga. Ya kemudian outputnya tipenya date, nama uh, kolomnya, nama fieldnya adalah date name misalnya gitu ya. Dan kemudian ini kita set nih, kita pakai variabel, bisa pakai fix atau variabel, kita set variabel, kemudian startnya dari tanggal berapa, ya kan, n-nya tanggal berapa, terus kemudian intervalnya apa. 1D ini artinya 1 hari, jadi interval itu bisa macam-macam. Karena kita bisa buat date, yang di sini intervalnya itu bisa bukan harian gitu ya. Jadi contoh, saya bisa buat misalnya intervalnya dia tidak harian tapi bulanan apa dan sebagainya, tinggal dilihat di help-nya ya. Ya jadi dia bisa aja dia menggunakan years, menggunakan month atau menggunakan days ya, atau hours, minute atau second gitu ya. Jadi ini adalah di set di intervalnya. Karena kita hari maka kita pilih 1D gitu ya. 1D besar atau 1D kecil, nggak masalah. Nah, ini kalau kemudian ini kita run ya, ini saya berikan dulu. Kalau ini tadinya kosong, kemudian kita run ya maka sekarang dia punya, tadi setting kita adalah dari kapan, dari 1 Januari 2020 sampai 31 Mei ya 2023 misalnya ya. Maka kemudian otomatis node ini akan mengenerate nih dari 1 Januari 2020 sampai 31 Mei 2023 ya. Ini kalau kita pakai node gitu ya. Cuman kalau saya nggak mau pakai ini ya, karena kita lagi belajar untuk membuat Python script gitu ya. Ya, nanti teman-teman bisa pilih mana yang lebih simple gitu ya. Kalau teman-teman lebih simple, udah pakai node yang ada aja silahkan. Tapi kalau teman-teman nanti lebih senang pakai Python silahkan ya. Cuman ini kita kan baru belajar menggunakan Python script gitu ya di Nine, maka kita akan buat yang sama nih fungsinya dengan yang ada di sini gitu ya. Nah, gimana untuk membuat fungsinya sama gitu ya? Tadi di script kita gitu ya, kita lihat sini kan inputnya yang dibutuhkan, ini saya besarkan dulu ya. Oke, saya besarkan sedikit aja. Oke, jadi ini input yang dibutuhkan itu simple gitu ya. Jadi satu, kita input nih butuh ada kolom namanya date range ya. Ini yang bahasa Python-nya ada minimum date order dan maksimum date order gitu ya. Itu yang kita perlukan cuma 3 itu gitu ya. Nah, sekarang kalau kita belum punya value-nya itu gitu ya, maka saya akan buat kalau di name ini kita buat table creator dulu dia supaya kita punya nih minimum date sama maksimum date ya, namanya di date order ya. Saya buat minimum maksimum. Kalau kita mau buat manual di sini langsung dikasih date range-nya juga boleh, ditambahin date range-nya. Tapi anggap aja ini kita belum tahu date range-nya gitu ya. Maka setelah saya buat table ini kalau table kan dibuat kan tinggal diketik aja ya, diketik aja range-nya ya. Kemudian kalau saya mau dapat range-nya maka saya ubah dulu tadi, karena di setnya ini saya ngesetnya kebetulan bukan sebagai date gitu ya, tapi sebagai string ya. Ya kan kita ngesetnya kan sebagai string ya, bukan sebagai date gitu misalnya ya. Maka kita jadikan dulu dia menjadi dari string menjadi date ya. Ini simple, cuman pakai node yang namanya string to date and time. Kita pilih ya apa aja
kita jadikan date ya, kemudian kita bisa guess data type-nya untuk keluar formatnya. Di sini format yang kita pilih adalah YYY MMDD gitu ya. Oke. Nah, sekarang based on ini, sekarang saya udah punya di sini outputnya, dia udah menjadi date ya, minimum date order dan maksimum date order sudah menjadi date ya, local date. Karena yang saya perlukan lagi apa sih? Karena tadi saya belum isi date range saya di sini dan saya malas ngitung, maka saya pakai aja note lain yang namanya adalah date and time difference gitu ya. Jadi kita ambil di sini date and time difference gitu ya, kita ambil aja gitu ya. Dan di sini kita set nih, kita set settingnya apa? Ini base-nya adalah minimum date ya, kemudian dia dihitung ya, second kolomnya adalah maksimum date. Kita mau hitung dalam bentuk days ya. Nah, kita kasih nama kolomnya adalah date range gitu ya. Jadi kita kasih nama date range, maka sebetulnya dari sini kita menghasilkan bahwa ada date range 1246 ya, hari ya, 1246 hari dari tanggal 1 Januari 2020 sampai 31 Mei 2023 gitu ya. Nah, cuman karena dia range ya, maka range itu apa namanya, harinya ini jadi kalau misalnya dari 2020 ya, 0101 ke 2020 0102 itu ya kan ya, satu hari gitu ya dan sebagainya. Nah, sementara kalau di Python itu range-nya itu dihitung dari hari pertama ya. Jadi kemudian kita buat formula ya, formula yang intinya simpel nih, cuman date range ditambah satu ya, hanya supaya date range-nya yang tadinya itu 1246 sekarang jadi 1247. Atau kalau teman-teman misalnya nggak udah nggak apa-apa, buat 1246 dulu, nanti kalau salah ya tinggal ditambahin ya, di satu diselipin dengan formulanya. Based on ini sebetulnya kita sudah siap nih, maka kita punya 3 kolom gitu ya, 1 row, ada informasinya sebenarnya cuman apa namanya, cuman dibutuhkan adalah minimum date, maksimum date, dan date range-nya gitu ya. Maka kemudian kita masukkan ke Python. Nah, Python script nih kalau teman-teman ambil gitu ya, Python script ini ya, kalau teman-teman ambil nih misalnya, saya ambil Python script ini, kalau teman-teman ambil di Python script, ini ingat ya, pertama dia langsung ada ini importnya, kemudian outputnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini outputnya kan cuma satu nih. Nah, sebenarnya kita butuhnya dua nih. Ya, sebenarnya satu juga nggak apa-apa, tinggal di set aja dia. Kalau di sini kebetulan case-nya dua, teman-teman tinggal tambah nih ya output table. Jadi dia jadi dua. Ya, kalau dia jadi dua, maka kalau kita lihat isinya dia otomatis outputnya sudah menjadi apa namanya, dia dua, tinggal kita tambahkan ya tables dua gitu ya. Bisa kita set di sininya gitu ya. Bisa kita tambahkan ya, ketik manual gitu ya. Tapi outputnya sudah bisa dua. Kalau outputnya mau tiga ya tinggal tambah lagi outputnya tiga gitu ya. Kalau kelebihan mau dihapus ya tinggal diklik, kemudian kita apa namanya, kita klik kemudian kita hapus ya untuk outputnya. Oke, jadi scriptnya ini kita akan kopikan dari yang keluarannya misalnya ChatGPT atau apapun. Ini kita kopikan berarti yang ini gitu ya. Kita copy ini. Nah ini kita copy ya, kita paste di sini ya, di sininya kemudian tinggal kita set outputnya ya, karena code-nya di sini adalah apa, kita mau adalah output satunya, jadi table yang satu atau sini namanya table 0, itu kita dari input table dari sini ya. Jadi new ya, input table dari sini. Sementara outputnya kita mau set dia dari mana? Dari predicted data dari sini, ya kan? Ya. Jadi table, bentuknya table dari predicted data. Kita mau outputnya di sini. Ya. Jadi kalau teman-teman mau cek gitu ya, misalnya ini udah betul atau belum gitu ya, teman-teman bisa run selected apa namanya, file. Kalau dia oke, dia sukses gitu ya. Oke, dari sini misal contoh tadi nih kita belum run gitu ya, itu bisa juga kita run-nya dari sini ya. Ini kalau kita run, dia jalan, maka dari script-nya ini sudah menghasilkan result. Ya. Ini ya, ini adalah result yang dihasilkan gitu ya. Nah, dia ada dua nih. Satu yang di atas ini table 1 ya, ini adalah dari yang atas, yaitu inputnya. Jadi ini sama persis dengan ini karena dia inputnya, ya inputnya. Yang di bawah atau table 2
Nah, ini adalah hasil dari proses si apa namanya script Python-nya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini outputnya, ya kalau tadi di sini kan outputnya dia hanya apa y kan minus ya mm minus dd gitu ya. Nah, sementara di sini output yang kedua dia ada time-nya gitu ya. Nah, maka kita akan modify ya karena bawaannya si Python misalnya dia ada time-nya, maka kita akan modify pakai node aja dari apa namanya dari si apa namanya name ya kan, modify time gitu ya. Kita ambil node-nya. Di sini intinya kita cuman field mana yang mau kita modify, ini namanya date name, dari karena kita kasih namanya date name. Kemudian kita cuman remove time-nya gitu ya. Jadi sekarang output dari sini kalau kita run ya, outputnya dia sudah tidak ada time-nya gitu ya, sudah tidak ada time-nya. Ya, jadi ini kelihatannya ribet ya. Kenapa kelihatan ribet? Karena si Python-nya sudah, sorry, si name-nya sudah menyediakan node gitu ya. Nah, ini hanya sebagai contoh ya bagaimana kita menjalankan script ya. Cuman nanti ke depan ya, jadi di berikutnya kita akan belajar melakukan uh, time series forecasting ya menggunakan algoritma yang cukup advance gitu ya dengan berbagai macam kelebihannya compare dengan existing algoritma untuk time series forecasting yang ada di NIME ya. Jadi NIME by default dia hanya punya ARIMA dan kemudian dia punya juga apa namanya uh, objek ya yang namanya Sarima ya, cuma dua itu ya yang ada ya saat ini di Nine. Nah, sehingga kalau kita butuh algoritma-algoritma yang lebih advance ya, tadi bisa pakai chainer, bisa pakai apa neuroprophet atau nanti kita akan belajar pakai prophet gitu ya. Itu algoritma yang buatannya Facebook itu. Maka apa namanya akan lebih mudah kalau kita run menggunakan Python script ya, sehingga akhirnya Nine kita tidak punya keterbatasan algoritma ya. Nanti juga kita akan belajar bagaimana teman-teman nanti kalau mau menggunakan Nine ya kan menggabungkan dengan LLM gitu ya untuk chat di PDF dan sebagainya, teman-teman akan masukkan ilmu kepada database kita bentuknya mungkin PDF atau log file dan sebagainya sehingga kita bisa nanya ya kepada Nine dan jawabannya diambil dari PDF kita itu ya, itu kan pakai namanya LLM ya, large language model. Jadi kalau memang node-nya sudah disediakan di Nine kita bisa pakai, kalau node-nya belum disediakan kita juga bisa buat pakai Python script ya. Nanti kita akan masuk ke sana juga gitu ya. Oke, baik teman-teman. Jadi ini adalah contoh yang sederhana. Ya. Nah, kelebihannya apa sih kalau kita pakai Python script dan sebagainya gitu ya. Jadi gini, teman-teman ingat kalau di Nine itu sebetulnya gini, kalau saya punya nih data atas ini ya, ini kalau ini saya blok gitu ya. Ya, ini kan sebenarnya bisa saya set ya. Bisa saya set di satu dia sebagai metanode atau bisa juga di set sebagai komponen gitu ya. Nah, jadi ini di bawah udah saya kopikan. Jadi kalau di set sebagai metanode nanti yang di atas ini bentuknya akan berubah jadi begini nih. Jadi kalau di sini nih sebetulnya sama aja nih kalau metanode ini kita kemudian apa namanya kita uh, right click gitu ya, metanode-nya nih saya expand gitu misalnya atau saya open ya. Nah, ini isinya ini ya metanode-nya. Atau kalau saya expand gitu ya, misalnya metanode ini saya expand ya, maka isinya sebetulnya ya gitu panjang. Ini saya balikin lagi nih. Saya balikin lagi dia jadi metanode gitu misalnya ya. Ya. Nah, ini jadinya begini. Jadi kalau kita run, ya, dia menghasilkan hasil yang sama dengan metanode yang dengan rangkaian flow yang di atas. Ya. Kalau kita apa namanya, kita klik gitu ya. Jadi ya, ini tinggal ditambah aja nih karena apa namanya outputnya misalnya kita belum kasih ya tinggal ditambah aja apa namanya uh, ya untuk outputnya ya dengan hasilnya sama. Oke. Nah, jadi apa namanya itu apa namanya untuk supaya kita bisa menghasilkan metanol ya. Nah, tapi cara lain ya. Oh sorry tadi jadi kalau metanol misalnya tadi gini ya. Saya lupa kasih tahu. Jadi misalnya ini kita sudah expand misalnya, sudah kita expand metanol kan dia balik lagi gitu ya. Terus kemudian saya jadikan lagi metanol gitu misalnya. Ya. Saya jadikan lagi metanol ya, maka dia jadi metanol ini cuman sih kan belum ada outputnya nih ya. Jadi kalau mau ada outputnya kita tambah nih, kita tambah outputnya table. Kalau kita tambah outputnya table berarti di dalamnya dia gitu ya. Jadi di metanode-nya ya kan. Jadi kalau saya open kita harus konekin berarti.
outputnya ini dengan sini gitu kan. Nah, nilainya apa? Sehingga sekarang kalau ini saya run, nah dia bisa menghasilkan outputnya keluar dari metanotnya ya di bawah sini ya. Gitu. Nah, cara yang sama juga kalau saya copy ini, bukan copy ya, saya buat ini ya, tapi kemudian saya jadikan dia apa namanya komponen gitu ya teman-teman ya, komponen. Nah, kalau jadi komponen artinya ini komponen ya, jadi jadikan komponen. Nah, bedanya apa metanode sama komponen? Kalau metanode nanti teman-teman mau pakai lagi ya, atau teman-teman punya misalnya workflow yang baru gitu ya. Nah, teman-teman mau pakai, teman-teman harus copy ini siapa namanya metanode ini ke workflow yang baru gitu. Nah, sementara kalau komponen ini sebenarnya bisa kita share. Kita bisa share komponen. Jadi kita share ke folder tertentu atau kepada workspace kita gitu ya. Sehingga komponennya siap pakai. Atau kalau kita terkonek ke name server, kemudian teman-teman nggak punya name server gitu ya, itu bisa di-share. Jadi komponen ini ibaratnya kayak workflow, itu bisa kita bungkus sebagai komponen sehingga akhirnya bisa dipakai oleh siapapun. Nah, kalau metanode, nah ini metanode ini artinya dia belum jadi komponen ya, jadi belum bisa share. Kalau mau kita pakai harus di copy paste ya. Itu bedanya sih apa namanya metanode dan komponen ya. Cuma nanti ada beberapa perbedaan lain kalau komponen, kalau kita mau lakukan nanti membuat dashboard ya menggunakan Lime. Nanti kita akan belajar juga membuat dashboard berdasarkan Lime. Nah, kalau di komponen ini kita bisa set gitu ya apa namanya nanti supaya outputnya bisa di run dalam bentuk dashboard. Kita akan belajar belakangan ya. Cuman intinya kita udah tahu nih bahwa sebenarnya untuk menyederhanakan workflow, kalau workflow-nya udah rumit banget keriting gitu ya, maka kita bisa pakai metanode atau pakai komponen. Nah, jadi itu basic ya. Kita menggunakan Python script ya. Next ya pertemuan Jumat kita mau coba yang sudah lebih advance ya. Python scriptnya nggak Python script sesederhana ini. Kita mau coba yang lebih advance yang ada result bisnisnya ya. Ini kita baru apa permulaan. Nah, jadi kalau tadi apa sih yang harus disetting ya? Jadi satu yang harus disetting teman-teman nanti kalau tadi ke apa untuk set Python integration teman-teman ke menu ya. Jadi di sini ada menu gitu ya. Menu kemudian install extension. Nah, ini cari aja nih Python integration ya, karena saya udah ada jadinya saya nggak install lagi ya. Kalau udah terinstall, kemudian saya bisa ke preference gitu ya. Di preference hanya dua yang perlu di set ya. Satu adalah eh, Conda gitu ya. Ini saya set ya, saya konekkan ke saya isi ini adalah tempat kita menginstal Kondanya. Saya kemudian di program data ada Konda 3 ya. Kalau udah keluar versinya berarti udah betul. Dan satu lagi adalah di Python-nya ya. Python-nya kita pilih yang Conda ya. Kemudian apa kita akan set environment-nya ya, kita akan pilih ya environment sudah kita set gitu ya. Kalau udah keluar Python versionnya tidak ada kesalahan, berarti sudah connect. Jadi cuma 3 langkah itu ya. Jadi satu install apa namanya Python integration-nya dari extension, kemudian di preference-nya ini kita set ya Conda dan Python-nya. Nah, tapi syaratnya apa? Tadi teman-teman harus install dulu Python-nya. Yang paling gampang mungkin untuk install Python, teman-teman bisa install Miniconda atau Anaconda gitu ya. Nah, kemudian nanti kita bisa buat environment Python-nya di situ. Kemudian kita install library yang tadi sudah ada di PowerPoint ini, yang sudah saya share ya, sudah diupload ke apa namanya folder kita gitu ya di Google Drive. Yang teman-teman bisa lihat lagi dari situ. Nah, itu adalah library untuk keperluan next training kita ya yang akan menggunakan apa namanya uh, forecasting ya menggunakan profit ya forecasting. Oke, baik teman-teman. Jadi ini set ini sesederhana itu untuk kemudian teman-teman bisa apa namanya mengkonekkan ke Python dan kemudian bisa menggunakan kelebihan-kelebihan Python ya ya digabung dengan kelebihan-kelebihannya Nine gitu ya untuk kemudian bisa membuat solution yang bagus gitu. Baik, nah, jadi saya ada nyelip satu materi sedikit gitu ya. Nah, ini materi ini sedikit karena nantinya kita akan belajar apa namanya forecasting gitu ya. Nah, teman-teman kan mungkin sudah tahu yang namanya join gitu ya. Nah, coba saya mau intro yang namanya adalah cross joiner ya. Jadi cross joiner itu gimana sih cara kerjanya? Jadi kalau saya punya misalnya dari table, ini saya group by, artinya saya ambil periodnya ya, saya ambil period secara distinct gitu ya, periodnya apa saja, kemudian saya ambil country-nya apa saja, kemudian kalau kita cross joiner
maka dia akan membentuk setiap period ini akan dikombinasi setiap periodnya, misalnya periodnya adalah 2020 01 misalnya gitu ya, ini akan dikombine dengan keseluruhan country ya, jadi kayak kita buat frame gitu ya, jadi apa namanya, ini namanya adalah cross joiner gitu ya, atau mungkin biar mudahnya kita akan coba langsung ke apa workflow-nya supaya apa namanya eh, paling nggak nanti pada saat kita masuk ke apa namanya ke time series teman-teman tidak kagok lagi ya. Jadi saya kasih contoh dulu di sini. Ya, jadi kalau teman-teman punya data nih misalnya, ini datanya simple sebenarnya teman. Ada data nama negara gitu ya. Kemudian ada period, ini sebenarnya market apa destination market ya, negara ya, dari suatu produk ya, ini import produk lah ya. Jadi sebetulnya negara tersebut period sekian dia mengimport produk senilai sekian ya, intinya begitu ya. Saya punya cuman sederhana nih, ada market country name, ada period, kemudian ada value. Ya ini kalau kita uh, cek gitu ya, misalnya untuk setiap country name ini, misalnya dia periodnya ada berapa period ya, row-nya gitu ya. Jadi kalau ini saya run, ya, teman-teman akan dapat contoh sebagai berikut nih. Kan? Jadi untuk masing-masing negara ternyata punya period yang berbeda-beda gitu ya. Jadi ada yang periodnya 72 gitu ya, tapi ada yang periodnya ada yang cuma satu apa dan sebagainya gitu ya. Nah, contoh nih misalnya sama kayak begini. Kalau teman-teman punya data ya, data misalnya teman-teman mendata orang jualan bakso di sekolah gitu misalnya ya kan. Maka teman-teman karena orang jualan bakso misalnya hanya dari hari Senin sampai hari Jumat, maka teman-teman di data teman-teman mungkin cuma diisi nih Senin, Senin dia jualan berapa, Selasa berapa, Rabu, Kamis, Jumat berapa gitu ya. Sabtu Minggu teman-teman nggak isi ya, teman-teman kosongin gitu ya. Nah, nanti Senin lagi diisi lagi. Nanti kalau suatu saat ada hari libur, teman-teman juga nggak isi, teman-teman akan kosongin gitu ya. Jadi datanya itu sebetulnya tidak memuat semua hari. Nah, ini nanti untuk keperluan misalnya time series ya, kalau kita mau forecast harian, ya salah satu syaratnya adalah harinya harus komplit. Nah, sementara teman-teman tadi sudah terlanjur nyatetnya nggak komplit gitu kan, karena memang dia nggak ada jualan di Sabtu Minggu. Nah, disitulah kemudian fungsinya si cross joiner gitu ya. Jadi kalau contoh di sini tadi ada country di mana country-nya itu periodnya tidak sama, sekarang kita mau buat yang periodnya sama. Kemudian apa yang kita lakukan ya? Jadi kita akan lengkapin supaya kita punya table yang isinya adalah country ya, semua country dan semua period ya. Jadi yang kita lakukan biasanya kita akan menggunakan contoh sederhana, bisa pakai cara lain tapi pakai group by misalnya. Ini saya ambil period ya, sehingga dari sini saya dapat list of period ya. Di sini period ada 72 ya periodnya dari 2017-01 bulan ini monthly ya sampai 2022 12 gitu ya, ada 72 period ya, 72 row. Sementara country-nya juga saya ambil lakukan yang sama ya, saya distinct gitu ya. Jadi saya ambil country, market country. Nanti kalau kita run, maka country-nya dia punya 225 country. Nah, sekarang saya mau cross joiner supaya setiap country ini ya, ini berisi seluruh period gitu ya datanya ya. Maka saya pakai cross joiner. Di cross joiner ini sebenarnya nggak perlu ada yang kita set gitu ya. Hasil dari cross joiner ini adalah dia menghasilkan 16.200 row. Ya, jadi artinya itu dari mana? Dari sini 72 period dikali dengan 225 gitu ya. Jadi ini kita buat apa untuk setiap tanggal gitu ya atau setiap bulan ini ada data mengenai seluruh country-nya. Jadi kalau sekarang kita lihat tadi di grup by di sini kan kita lihat nih ya, dia nggak lengkap nih setiap negara periodnya beda-beda. Nah di sini sekarang setiap negara periodnya udah sama, semua 72. Sekarang ngisi value-nya gimana gitu ya. Ngisi value adalah kita menggunakan join gitu ya. Jadi di sini tadi sudah lengkap gitu ya, kita menggunakan join. Jadi yang kita join apa sih? Periodnya dengan period ya, country-nya dengan country gitu ya. Kemudian kita left outer gitu ya, left outer. Jadi supaya akhirnya yang dipakai adalah table yang di kiri ya, atau kalau di sini table yang di apa namanya di atas ya, di sini ya. Nah kemudian
Misalnya di kolomnya kita ambil kolom period sama country-nya dari tabel yang di atas, yang dari bawah kita hanya ambil value-nya, gitu ya. Jadi kalau ini kita run, ya, maka saya akan punya nih 16.200. Jadi aslinya tabelnya tadi berapa? 12.044 ya. Sekarang saya akan punya 16.200 gitu ya. Row komplit. Cuman ada yang kosong-kosong gitu ya. Karena kan aslinya di datanya nggak ada, ya kan. Nah, tapi karena saya mau proses untuk nanti forecast time series ya, maka yang saya lakukan apa? Ya kemudian saya akan handle missing value-nya. Ya missing value tadi kalau 0, misalnya saya mau kasih fixed value nih. Fixed value-nya apa? Dia 00 misalnya. Karena kita anggap dia nggak ada jualannya di periode tersebut gitu ya. Nah kalau ini kita run, ya, maka sekarang saya punya tetap 16.200 jadi komplit gitu ya row-nya. Cuman value-nya yang tidak ada, tadi yang isinya missing kita isi nilai 0 gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari apa namanya? eh, contoh dari cross joiner gitu ya. Nanti ini akan kita banyak pakai untuk keperluan time series forecasting. Jadi datanya itu harus dibuat komplit dulu row-nya, baru kemudian apa namanya kita baru masuk ke forecasting ya. Jadi untuk materi hari ini cukup sekian ya. Ini jadi apa namanya? eh, ini hanya permulaan ya. Jadi Jumat kita akan mulai masuk ke time series forecasting gitu ya. Nah, itu tapi menggunakan Python script di Nine ya.